Saudara-saudara sekalian, kiranya melalui doa puasa kita hari-hari ini, Tuhan berkenan membawa kita kepada satu dimensi hidup rohani yang baru. Dimensi hidup rohani yang baru. Dimensi hidup rohani di mana kita benar-benar mengalami Allah yang hidup. Mengalami Allah yang selama ini kita percayai. Mempercayai Allah belum tentu mengalami Allah, saudaraku. Menjadi kesalahan banyak orang dan itu menyesatkan, yaitu pemikiran seakan-akan Allah puas kalau dipercayai bahwa dirinya ada. Dan itu sudah dianggap sebagai standar iman. Padahal kalau hanya mempercayai Allah ada, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Setan-setan pun atau daimonia, roh-roh jahat, mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, kegemetaran si setan-setan atau daimonia atau roh-roh jahat ini, karena mereka sudah mengalami langsung Allah. Dan mereka gemetar karena mereka pemberontak yang melawan Allah. Ironinya, manusia yang mengaku percaya Allah itu ada, tapi tidak gemetar. Mengapa? Karena tidak mengalami bahwa Allah itu ada. Kiranya kita dibawa Tuhan kepada level kawasan rohani yang baru. Level yang lebih tinggi, kawasan rohani yang baru. Di mana kita benar-benar mulai mengalami Allah. Sehingga kita bukan hanya memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Saudaraku. Bukan hanya mempercayai bahwa Allah itu ada. Saudara, kita mau benar-benar mengalami. Ini dimensi hidup yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami. Saudara, firman Tuhan mengatakan, carilah aku. Carilah wajahku. Kita harus mencari wajah Tuhan. Dengan cara menghayati kehadirannya. Sehingga kita bisa benar-benar menghayati kehadiran itu. Makin hari makin meningkat. Bukan hanya meyakini Allah ada, tetapi mengalami Allah ada. Nah, peningkatan demi peningkatan itu membuat kita akan gentar akan Allah. Bisa gemetar, tapi bukan gemetar karena bersalah, bukan gemetar karena memberontak, tapi gemetar karena menghargai kedahsyatannya, merasakan kedahsyatannya. Jadi
Setan-setan pun gemetar karena mereka mengalami Allah. Tetapi mereka di posisi sebagai musuh atau pemberontak. Firman Tuhan mengatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Bukan suatu yang buruk, tetapi ingat setan-setan pun juga percaya. Apakah setan juga baik? Tentu tidak. Sebab mereka percaya Allah itu ada, tetapi mereka berposisi sebagai pemberontak. Yakobus 1 ayat 19. Nah, kalau saudara percaya Allah, tetapi dalam posisi memberontak, dalam posisi tidak hidup di dalam ketaatan kepada Allah, saudara seperti setan ini. Sekarang belum gemetar karena saudara tidak mengalami Allah atau belum mengalami Allah. Tapi kalau suatu saat saudara ada di hadapan tahta pengadilan Allah, baru saudara akan gemetar. Gemetar ketakutan dan saat itu saudara sudah terlambat bertobat. Terlambat mengubah diri. Saudaraku, saya harap saudara-saudara sekalian menangkap apa yang saya katakan ini, saudaraku. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai nanti terlambat. Ya, percaya Allah itu ada, tetapi dalam posisi sebagai musuh, sebagai pemberontak, tidak hidup di dalam ketaatan dan penurutan terhadap kehendak Allah. Mengerikan, saudara. Ini mengerikan. Jangan terjadi hal ini, saudara. Makanya saya berharap kita bertobat. Ya, tidak munafik. Semua kita orang-orang berdosa yang memiliki kecenderungan berbuat salah. Atau tidak pernah bisa tepat. Tetapi kalau kita mau berjuang oleh pertolongan Roh Kudus bisa. Dan inilah yang kita lakukan, saudara. Mempercayai Allah itu ada dan menghayati kehadiran Allah tidak bisa dipisahkan dari kesucian hidup dan keterikatan kita kepada Allah. Kalau orang hidupnya masih kotor, tidak bersih dari perkataannya, dari pikirannya, dari tindakannya, dan hatinya masih melekat pada hiburan dunia, hobi-hobi dan segala kesukaan harta materi, tidak mungkin dia bisa mempercayai Allah dengan benar. Tidak mungkin dia bisa gemetar dan takut akan Allah dengan benar. Mengapa kita sulit sekali menembus untuk mempercayai bahwa Allah itu ada dan menghayatinya? Karena fokus kita bukan pada Tuhan, tapi pada dunia ini dengan segala hiburan dan fasilitasnya. Dan kita masih mentolerir adanya dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara. Ya, dan menolong saya. Kiranya saudaraku sekalian, kita dibawa Tuhan kepada dimensi hidup yang baru. Saya juga sangat merindukan itu. Dan sedang saya gumuli hari-hari ini. Ya rasanya, kadang-kadang rasanya saya sudah umur 90 tahun, sudah mau mati saja. Ya, kita sudah menjadi tua sebelum waktunya. Kita sudah mempersiapkan diri untuk dipanggil pulang. Hidup kita harus benar-benar bersih dan tidak terikat dunia, tapi hanya terikat Tuhan. Dimensi hidup kita akan diubahkan. Kita bisa menghayati keberadaan Allah. Dengan demikian kita bisa berjalan dengan Allah. Baik saudara sekalian, ini adalah hari keempat kita puasa. Sampai bertemu saudaraku sekalian
di doa nanti malam jam 6 ya. Jam 6. Ini doa puasa yang keempat. Saudara, nanti kualitas doa kita akan menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Sampai kita akan merasakan kehadiran Allah secara fisik. Ya, nanti kita akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, angkat tanganmu. Bapa memberkati anak-anak-Mu ini, melindungi, menjaga mereka secara khusus. Dan kiranya berkat-Mu turun atas kami semua, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara.